Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Nurul Anini, perwakilan dari kelompok 7 dari kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan Nur Agustina Septiani Putri, Raffi Ramdhani, dan Reza Pahlevi Ramadhani. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai rangkaian seri dan paralel, dan juga kami akan melakukan virtual lab. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Reza. Halo, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum 1 dan 2, hukum 2 Kirchhoff. Pada hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Yang berarti sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Atau pada rumusnya, sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Saya Raffi Ramdhani akan menjelaskan rangkaian seri. Pengertian, rangkaian seri adalah rangkaian listrik terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit dibandingkan paralel. Cara kerjanya, membagi arus yang dihasilkan dari komponen lain sehingga apabila salah satu arus terputus, maka aliran listrik pada rangkaian ini akan terhenti. Saya Nur Agustina akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun berderet dan mempunyai jalur untuk menyalurkan listrik lebih dari satu. Pada rangkaian paralel, jika salah satu arus terputus, maka arus listrik pada rangkaian lain akan tetap mengalir tanpa terganggu oleh arus listrik yang terputus. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurul Anini. Di sini saya akan melakukan virtual lab mengenai rangkaian seri. Jadi pertama-tama di sini kita menyiapkan baterai sebesar 6 volt dan kita menggunakan lampu sebesar 5 ohm sebanyak 3 buah. Selanjutnya di sini saya menggunakan saklar. Kita siapkan saklarnya dulu dan kita hubungkan lampu dan baterainya. Kita hubungkan lampu dan baterainya. Nah, untuk saklarnya di sini saya hubungkan di sini. Selanjutnya di sini kita pasangkan voltmeter di setiap ujung rangkaian dan ujung lampunya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan ampere meter di samping saklar. Dan di samping lampu-lampu. Selanjutnya di sini kita on-kan saklarnya dan bisa kita lihat bahwa tegangan setiap lampunya ini memiliki besar yang sama, yaitu sebesar 2 volt. Dan tegangan totalnya ini sama seperti besar baterainya, yaitu 6 volt. Dan untuk ampernya, karena ini merupakan rangkaian seri, jumlah ampernya juga sama, yaitu sebesar 0,4 ampere. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk menghitung hambatan totalnya. Di sini kita coba untuk menghubungkan semua rangkaiannya. Dan jangan lupa untuk mematikan saklarnya. Selanjutnya kita pasang ohmmeter di tengah rangkaian sini. Dan dapat kita lihat bahwa besar hambatannya itu sebesar 15 ohm. Dan dapat kita lihat bahwa lampu yang dihasilkan rangkaian seri ini lebih redup, bahkan hampir tidak menyala. Ini disebabkan karena hambatannya ini lebih besar, yaitu sebesar 15 ohm tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan rangkaian paralel yang akan dilanjutkan oleh Nur Agustina.
Saya Nur Agustina. Di sini saya akan melakukan field lab dengan percobaan rangkaian paralel. Mari kita mulai. Pertama-tama siapkan baterai sebesar 6 volt. Lalu siapkan lampu sebesar 5 ohm. Sebanyak 3. Lalu kita hubungkan lampu tersebut ke baterai yang ada secara paralel, yaitu bersusun ke bawah. Oke, sudah itu kita pasangkan voltnya ya di ujung rangkaian. Dan di masing-masing lampu. Lalu kita pasangkan arus listriknya di masing-masing lampu juga dan di keseluruhan rangkaian. Oh ya, aku lupa masukin ininya, saklarnya guys. Oke. Nah, ini voltnya, tegangannya sama ya guys, bisa kita lihat. Di sini tegangannya adalah 6 volt dari keseluruhannya ataupun dari masing-masing lampu. Dia ampernya berbeda-beda. Kenapa sih tegangannya bisa sama? Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir ke tiap cabang berbeda besarnya, karena masing-masing cabang terhubung dengan kutub positif dan negatif pada satu daya. Maka tegangan untuk tiap bagian-bagiannya sama besar. Dan bisa kita lihat ya di sini, lampunya menyala terang. Hal ini diakibatkan karena susunan kawat penghantar atau kabel memiliki banyak saluran untuk mengantarkan arus listrik. Sekarang kita ingin mengetahui hambatan totalnya. Di bagian ini saklarnya harus mati ya. Untuk mengetahui hambatan totalnya, maka gunakanlah ohmmeter. Nah, lalu kita matikan lampunya, lalu kita bisa lihat hambatannya adalah 1,67 ampere. Nah, maka dapat disimpulkan kalau hambatannya kecil maka lampunya akan lebih terang. Sedangkan kalau di seri tadi lampunya redup karena hambatannya tinggi. Nah, di sini ada tabel dan grafiknya. Tegangan listrik, tabel pertama 0. Kuat arus listrik, tabel pertama itu 0. Gradien kemiringan grafiknya juga 0. Nggak ada. Tegangan listrik, tabel 2, 3 volt. Kuat arus listrik 0,2 ampere. Gradien kemiringannya 15. Tegangan listrik tabel ketiga itu 6 volt, kuat arus listriknya 0,4 ampere dan gradien kemiringannya 15. Terus yang tabel keempat itu 9 volt, tegangan listriknya kuat arusnya 0,6 ampere dan gradiennya 15 juga. Tegangan listrik tabel terakhir 12 volt, kuat arusnya
0,8 ampere dan gradien kemiringan grafiknya 15 dan yang di sampingnya itu contoh grafiknya. Rumusnya, kuat arus total I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tegangan atau beda potensial V total sama dengan V1 plus V2 ditambah V3. Hambatan totalnya R total R1 plus R2 ditambah R3. Ya, di sini ada tabel dan grafik berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan di slide tadi. Tegangan listrik 3 volt menghasilkan 1,8 ampere. dengan gradien 1,6. Tegangan 6 volt menghasilkan 3,6 ampere dengan gradien 1,6. Tegangan 9 volt menghasilkan 5,4 ampere dengan gradien 1,6 juga. Tegangan 12 volt menghasilkan 7,2 ampere. Gradiennya sama juga 1,6. Nah, bisa dilihat di sini ada grafiknya. Ada rumusnya. Kuat arus total merupakan hasil penjumlahan setiap arus paralel. Maka rumusnya adalah I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Beda potensial atau tegangan tiap-tiap percabangannya tetap dan besar. Tegangannya setiap percabangan sama dengan tegangan totalnya. Maka rumusnya adalah IAB sama dengan ICD sama dengan IE. F sama dengan I total. Hambatan total merupakan hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan paralelnya. Maka rumusnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Lalu di sini ada grafik yang digabung antara rangkaian seri dan paralel. Jika kita lihat bahwa rangkaian seri memiliki gradien kemirikannya 15 ohm. Dan pada rangkaian paralel hanya memiliki gradiennya 1,6 ohm saja. Jika kita lihat juga bahwa dalam tegangan yang sama yaitu dari 3 volt sampai 12 volt, arus listrik paralel bisa menghasilkan lebih dari 7 ampere. Sedangkan rangkaian seri hanya menghasilkan arus listrik tidak lebih dari 1 ampere. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.